Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuralistia dengan NIM 2405076023. Saya dari kelas A angkatan 2024, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sastra horor. Sastra horor adalah genre fiksi yang bertujuan membangkitkan emosi negatif pada pembaca, seperti rasa takut, cemas, ngeri, dan teror. Tujuan utama sastra horor adalah menciptakan suasana yang mencekam, menakutkan, dan bahkan bisa memunculkan kembali memori pengalaman emosional yang mengganggu. Dengan kata lain, pembaca diajak masuk ke dalam atmosfer yang tidak nyaman, namun tetap menarik untuk diikuti. Ada beberapa poin sentral dalam sastra horor, yaitu yang pertama, unsur supranatural atau ancaman yang nyata. Yang kedua, ketegangan misteri yang terus dibangun. Yang ketiga, latar cerita yang suram dan terpencil. Yang keempat, eksplorasi terhadap ketakutan manusia. Lalu, asal mula sastra horor. Yang pertama, akar kuno. Sastra horor bermula dari cerita rakyat, mitos, legenda, dan kisah hantu yang disampaikan turun-temurun secara lisan. Yang kedua, masuk ke genre gotik abad ke-18. Pada periode ini, sastra horor modern mulai terbentuk. Cerita-cerita banyak berfokus pada kastil tua, suasana suram, dan elemen misteri kegelapan. Lalu, era Victoria abad ke-19, sastra horor sebagai kritik sosial. Contoh karyanya adalah Dracula karya Bram Stoker dan Dr. Jekyll and Mr. Hyde karya R.L. Stevenson yang tidak hanya menakutkan tetapi juga menyampaikan kritik sosial. Yang keempat, masuk ke era modern dan kontemporer. Pada masa modern, horor lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan banyak menyoroti aspek psikologis manusia. Lalu, mengapa pembaca menikmati sastra horor? Nah, dilihat dari perspektif psikologis, yang pertama karena pelepasan adrenalin. Pembaca menikmati rasa takut dalam kondisi yang aman. Yang kedua, katarsis emosional, menyalurkan kecemasan dunia nyata melalui cerita. Yang ketiga, eksplorasi sisi gelap, melihat tema kematian, tabu, dan kegelapan manusia. Yang keempat, excitation transfer theory. Setelah ketakutan memuncak, ada rasa lega yang kemudian ditafsirkan sebagai perasaan positif. Lalu, perspektif sosiologis dan budaya dalam sastra horor. Yang pertama, horor merefleksikan ketakutan kolektif masyarakat, misalnya tentang pandemi, perang, atau ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, horor juga berfungsi sebagai kritik sosial terhadap moralitas dan norma. Contohnya pada puisi Surat pada Penguasa karya Mimik Hairati. Yang ketiga, horor lokal sangat dipengaruhi mitos dan kepercayaan spiritual. Contohnya cerita tentang leak, kuntilanak, pocong, atau kuyang yang mencerminkan hubungan antara manusia dan dunia gaib dalam budaya tertentu. Lalu, perspektif tema dan subgenre sastra horor. Yang pertama, gotik, suasana yang gelap, arsitektur tua, dan romansa yang suram. Yang kedua, horor supranatural, seperti hantu, iblis, dan vampir. Yang ketiga, horor psikologis, fokusnya pada kegiatan dan paranoia. Contoh, The Shining karya Stephen King. Yang keempat, body horror, yaitu mutilasi dan kerusakan tubuh, seperti karya Clive Barker, The Art of Horror. Yang kelima, slasher dan survival, pembunuh berantai dan perjuangan bertahan hidup. Karya gotik biasanya memuat narasi tentang kastil rusak, unsur horor Katolik, Roma, peristiwa misterius, penculikan, hingga pencarian di hutan sunyi. Semua elemen ini menciptakan rasa ngeri yang menyenangkan bagi pembaca, seperti dijelaskan oleh Welek dan Warren. Sejak abad ke-19, konsep genre bergeser karena yang pertama, banyaknya genre baru. Yang kedua, sastra tidak hanya soal bentuk, tapi juga aliran. Yang ketiga, berkaitan dengan disiplin lain seperti romantisme, gotik, feminisme, dan sosiologi. Nah, ada buku yang namanya Kumpulan Budak Setan. Buku ini adalah kumpulan cerpen hasil pembacaan ulang karya Abdullah Harahap oleh Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Ugaran Prasad.
Tema-temanya berkaitan dengan budaya Indonesia seperti arwah penasaran, pembunuhan, benda gaib, siluman, dendam, dan unsur mistis lainnya. Lalu bagaimana sih contoh kajian dengan pendekatan sosiologi? Dalam cerpen Goyang Penasaran, tokoh Salimah menggunakan susuk yang memengaruhi kehidupan sosial di kampung, termasuk kepercayaan, norma, dan sanksi masyarakat. Pada cerpen Topeng Darah juga tokoh Iskandar menggambarkan masyarakat yang percaya pada kekuatan benda gaib dan konsekuensinya berupa tumbal. Struktur arketipe pada cerita Kuyang di Samarinda. Nah, arketipe itu bisa dibilang pola atau peran karakter yang biasanya muncul di berbagai cerita rakyat atau legenda. Dalam kisah Kuyang ada 3 arketipe utama. Yang pertama, the hero atau pahlawan. Dalam cerita ini, sosok pahlawannya adalah seorang ulama. Dialah yang mencoba menghentikan dan menangkap Kuyang. Lalu yang kedua ada the innocent youth atau tokoh yang tidak bersalah. Arketipe ini diwakili oleh suami dari perempuan yang menjadi Kuyang serta ibu-ibu yang sedang hamil. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa dan tidak punya niat buruk, tapi justru menjadi korban. Lalu yang ketiga ada trickster atau penipu atau yang jahat. Tokoh ini adalah perempuan yang memiliki ilmu Kuyang. Dia memanfaatkan kekuatan gaib untuk kepentingan pribadi, bahkan sampai merugikan orang lain seperti membunuh bayi dan membuat warga resah. Jadi dialah sumber ancaman dalam cerita ini. Ada juga arketipe situasi seperti pertarungan baik versus jahat, kematian, dan sihir. Serta yang terakhir, arketipe simbol seperti darah yang melambangkan kehidupan dan menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Kuyang untuk mempertahankan kekuatannya dan pohon pisang sebagai tempat ritual. Sastra horor ini bisa mendukung literasi konten dengan membuat peserta didik lebih bijaksana dan berwawasan luas. Horor dapat digunakan dalam berbagai bidang, memberikan pengalaman estetis dan fisik melalui budaya lokal sebagai inspirasi karya sastra. Beberapa penelitian terkait cerita rakyat horor menunjukkan pemanfaatan mitos dalam pembelajaran sastra di SMA dan pengenalan budaya Indonesia dalam pembelajaran BIPA. Demikian penjelasan saya mengenai sastra horor. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.